Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang kerentanan rumah tangga. Nah, pengertian kerentanan rumah tangga itu sendiri adalah kemampuan rumah tangga untuk bertahan hidup dalam menghadapi berbagai resiko dan tekanan seperti perubahan iklim, bencana alam, bahkan kemiskinan. Nah, kerentanan rumah tangga ini sendiri dapat diukur berbagai level. Yang pertama adalah level individu, level rumah tangga, level desa, bahkan level negara. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi kerentanan rumah tangga. Nah, yang pertama adalah luas lahan sawah, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, umur kepala rumah tangga, frekuensi kebanjiran, frekuensi kekeringan, bahkan modal nafkah. Yang ketiga yaitu cara menghadapi kerentanan rumah tangga. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kerentanan rumah tangga. Yang pertama yaitu meningkatkan akses terhadap sumber daya alam dan modal. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk menghadapi risiko dan tekanan. Yang ketiga, meningkatkan akses terhadap informasi dan teknologi. Yang keempat, meningkatkan akses terhadap pasar dan jaringan sosial. Yang kelima, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Dan yang terakhir, meningkatkan kapasitas adaptasi rumah tangga melalui program pelatihan dan bantuan teknis. 4 cara untuk mengatasi faktor yang mempengaruhi kerentanan rumah tangga pada faktor frekuensi kebanjiran. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan rumah tangga dalam menghadapi risiko banjir, seperti cara mengantisipasi banjir dan juga cara mengatasi dampak dari banjir. Lalu kedua, meningkatkan kapasitas adaptasi rumah tangga melalui program pelatihan dan bantuan teknis seperti pembangunan tanggul atau pembuatan saluran air yang baik. Lalu yang ketiga, meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat melalui program partisipasi dan pemberdayaan masyarakat seperti pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang dapat saling membantu dalam menghadapi risiko dari banjir. Dan yang keempat, meningkatkan kapasitas adaptasi pemerintah melalui program kebijakan dan regulasi yang mendukung adaptasi dan mitigasi risiko banjir seperti pembangunan infrastruktur yang baik dan juga pengaturan tata ruang yang tepat. Kemudian yang kelima, ada indikator yang digunakan untuk mengukur kerentanan rumah tangga, yaitu jumlah tanggungan, luas sawah, frekuensi kebanjiran, frekuensi kekeringan, umur kepala rumah tangga, jumlah strategi adaptasi, tingkat pendidikan dan pengetahuan petani terhadap perubahan iklim, jenis sawah, sumber pendapatan selain dari sektor pertanian, tingkat pendapatan, kepemilikan aset produktif, kerentanan ekonomi, kerentanan sosial, adaptasi masyarakat, modal fisik, modal keuangan, modal manusia, modal sosial, dan modal alam. Indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur tingkat kerentanan rumah tangga pada level individu, rumah tangga, desa, bahkan level negara. Yang terakhir, cara mengukur kerentanan rumah tangga. Pertama, tentukan indikator kerentanan utama atau key indikator yang akan digunakan dalam pengukuran kerentanan rumah tangga. Yang kedua, kumpulkan data-data yang diperlukan untuk mengukur indikator-indikator tersebut. Yang ketiga, analisis data yang telah dikumpulkan dengan metode yang sesuai. Yang keempat, tentukan tingkat kerentanan rumah tangga berdasarkan hasil analisis data yang telah digunakan. Yang kelima, identifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kerentanan rumah tangga.